Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang mata kuliah pengantar bisnis dengan materi manajemen dan organisasi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian manajemen dan organisasi. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi. Dan yang ketiga, bidang manajemen bisnis dalam menjalankan bisnis. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan organisasi secara umum adalah proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya baik internal maupun eksternal. Memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu peran manajemen dalam organisasi. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen dalam organisasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, serta pemerintah. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara umum yang digunakan adalah dengan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Pembahasan kita yang terakhir adalah bidang manajemen bisnis dalam menjalankan bisnis. Berdasarkan operasionalnya, manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang dijalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses sumber daya input dapat diubah menjadi produk output berupa barang atau jasa. Bahkan, termasuk di dalam manajemen produksi adalah pemilihan lokasi produk yang tepat, layout kegiatan produksi, hingga lokasi penyimpanan hasil produksi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi
apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Untuk dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen, maka pebisnis perlu melakukan riset pemasaran, di antaranya berupa survei tentang keinginan konsumen, sehingga pebisnis bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen. Informasi mengenai kebutuhan konsumen ini kemudian diteruskan ke bagian produksi untuk dapat diwujudkan. Setelah output produk terwujud, maka manajemen pemasaran kemudian juga melakukan kegiatan dalam proses penyampaian produk kepada konsumen. Yang terakhir adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Termasuk ke dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan, sebagai sebuah indikator pencapaian profit perusahaan. Sampailah kita pada ujung video. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.